min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ih minal awwalina wal akhirin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Alhamdulillah, puji syukur tentu hanya milik Allah yang saat ini kita sama-sama panjatkan kehadirannya. Rasa terima kasih dan syukur kita terhadap karunia dan kasih sayang Allah yang terus-menerus dicurahkan, dilimpahkan, dikaruniakan kepada kita sekalian. Adanya wujudnya kita sekarang seperti ini adalah bagian dari bukti kasih sayang Allah. Berkumpulnya kita di majelis ini adalah karena adanya karunia, hidayah, dan kasih sayang Allah. Allah itu memberi karunia kepada pilihannya. Maka kita sama-sama hadir di sini dengan penuh semangat, insya Allah, dengan khusyuk, insya Allah, bahkan dengan bangga, bahagia, insya Allah, itu karena Allah sudah menetapkan kita sebagai pilihannya, insya Allah, amin. Kalau orang yang ibadahnya nggak merasa enak, nggak merasa nikmat, belum benar imannya. Karena halawatal iman dia belum meraihnya, memperolehnya. Ya. Barang siapa yang merasa taklim itu kebutuhan, maka akan ringan berangkatnya. Tapi kalau taklim merasa sebagai amanat, berat dan beban berangkatnya, maka jadikanlah taklim ini menjadi atau sebagai kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita. Sebagaimana kita butuh makanan ketika jasmani kita lapar. Ya. Jadi diibaratkan kita sedang lapar jasmani rohaninya. Ya, sehingga kita sama-sama berkumpul untuk taklim. Ya. Alhamdulillah ada berapa puluh nih yang hadir? Ada 200. Ya. Alhamdulillah, ya. Nanti besok kasih surprise. Yang hadir duluan dapat bonus 400.000, wah pasti tuh bahula-hula. Ya. Para hamba Allah sekalian, taklim fikih kita ini bulan Juni ya.
Dulu terakhir yang catatan saya itu bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan. Ya. Waktu Ramadan, diisi bab Ramadan. Waktu Syawal, masih kekenyangan makan ketupat. Jadi belum bisa taklim. masih pada mudik sebagian ya. Ya. Tapi insya Allah Ramadan kemarin memberi bekal. Pengalaman rohani kita di Ramadan kemarin masih membekas. Yakni semangat ibadah. Ya. Siapa-siapa yang semangat ibadahnya hanya bulan Ramadan saja, Ramadannya selesai, semangat ibadahnya pun selesai, ewes, udah. Jangan harap dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang bertakwa. Sebab itu bukan ciri orang bertakwa. Ya, bukan kata saya, itu kata Al-Quran, kata hadis. Ya, mudah-mudahan kita masih terus konsekuen, konsisten, istiqomah di jalan Allah. Istiqomah jihad li'ila'i kalimatillah sampai Allah memanggil kita pulang biqalbin salim, dengan hati yang salim. Amin. Sekarang hadis masih melanjutkan hal yang berhubungan dengan apa kemarin? Sujud sahwi. Ya. Kalau saya para ikhwan pulang dari sini nungguin link YouTube. Saya kalau sudah sampai saya dengarkan sendiri itu ceramah saya. Ya, kadang-kadang nyengir sendiri. Oh begitu ya, lucu. Ya, tapi insya Allah walaupun saya yang ngomong, saya yang dengerin, dapat ilmu juga, gitu ya. Nah, jadi para ikhwan diharapkan itu dimanfaatkan betul itu channelnya, ya, untuk mengulang-ulang, ya, takrir. Kan al ilmu bit takrir wal istimror. Ilmu itu didapat dengan diulang-ulang dan berkesinambungan. Begitu kira-kira, ya. Supaya diikat kuat, disebutnya dalam PBS kita. Ya. Di memori kita, ya, sebagai file yang permanen dalam ingatan kita insya Allah. Ya. Sekarang hadis yang berapa ini? 313 dalam hitungan subuh salam saya. Ya. Wa'an Imran bin Husain, itu bunyinya. Ya. Masih lanjutan yang lalu. Kalau yang bingung, ini masih lanjutan kajian pada pertemuan yang lalu. Jadi saya tanya nih, saya baca hadis ini, saya terjemahkan, nanti saya tanya. Saya baca dulu. Wa'an Imran bin Husain annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdataini summa tasyahada summa sallama. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanah wal Hakim wa sahhahahu. Hadis dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama mereka, bersama para sahabat. Fasaha, lalu beliau lupa
Fasajada sajdataini. Lantas beliau sujud 2 kali. Apa nama sujudnya? Sujud sahwi. Apa arti sahwi? Lupa. Saha yashu sahwian. Lupa. Kemudian Nabi sujud 2 kali, summa tasyahada, setelah itu beliau bertasyahud. Lalu habis itu salam. Paham gak tuh? Di hadis ini Nabi sujud sahwinya sebelum tasyahud. Ya, bisa kebayang. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk. Belum tasyahud, sujud lagi 2 kali. Sujud sahwi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, baru tasyahud. Gitu ya. Habis itu baru salam. Nah ini kalau kita pahami hadis ini, betapa beragamnya praktek sujud sahwi. Waktunya pun tidak harus sebelum atau sesudah salam. Bahkan di hadis ini sebelum tasyahud. Tasyahud itu yang ada kalimat asyhadunya, ya. Kalau atahiyat berarti dari atahiyat gitu ya. Nah, Abu Daud dan Tirmidzi memandang hadis ini hasan. Hasan itu derajatnya di bawah sahih, di atas doif. Jadi masih berkemungkinan bisa diangkat, teramalkan. Kalau doif enggak. Tapi doif pun nanti bisa terangkat, dapat teramalkan dengan beberapa syarat. Dan Imam Al-Hakim mensohihkannya. Ini nama kitab, kalau Abu Daud, masih ingat apa nama kitabnya? Sunan Abu Daud. Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Al-Hakim, Sunan Kalijaga. Kalau Al-Hakim, Al-Mustadrak namanya. Kitab Al-Mustadrak. Ada nggak di sini? Pernah dengar ya, barusan ya. Barusan. Idealnya itu setiap niabah itu punya kutubus tis'ah. 9 kitab. Kalau sitah 6. Tis'ah nih, tambah lagi 3. Bukhari, Muslim. Itu sahih ya. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sunan. Ahmad. Itu musnad. Ad-Darimi. Sunan. Tamani Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim. Paling tidak itu. Ya. Kalaupun nggak bisa bacanya, paling tidak menjadi perhiasan lemari niabah, ya. Jika nanti ada kiai dari luar ngisi taklim, lihat kitab, waduh, langsung dia beda perasaannya tuh, ya. Ada syaihnya mesti itu. Hah? Ya. Ada perpustakaan kitab kuningnya, ya. Mohon maaf di Riasah ini ada yang bisa kitab kuning? Kitab gundul? Kitab gondrong? Kalau kitab gondrong saya ya. Insyaallah kedepannya anak-anak kita, generasi penerus kita, mudah-mudahan ada yang bisa, ya. Tidak hanya hafid Quran yang menjadi incaran, tapi juga ahli kitab kuning. Kenapa kitab kuning? Warnanya kuning. Ya, kalau sekarang kitab elektronik, ya. Ini saya di laptop itu ada 7.000 kitab kuning. Kalau dibikin fisik begitu bisa penuh lemari ya. Ruangan ini bisa penuh, ya. Kitab tafsirnya saja ada 45 jenis.
Yang ada yang kitab yang satu macamnya, ada yang 30 jilid itu lebar sekali gini. Kayak Al-Kasyaf, kayak Ruhul Ma'ani, ya dan sebagainya. Ya. Makanya saya gondol kitab kemana-mana, isinya di sini, cuma dalam satu keping kecil saja di dalam. Ya. Nah, tetapi para ikhwan, hadis ini oleh Imam At-Tirmizi di apa? Ditakhrij sebagai hadis dhaif. Jadi nggak bisa diamalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan yang sahih. Bertentangannya apa? Dalam hadis-hadis sahih, kalau sujud sahwi ya sesudah tasyahud. Bisa sebelum salam atau sesudah salam. Ya, itu dua-duanya boleh. Contoh gini. Rois mengimami sholat. Seharusnya ya. Beliau kan roisnya. Ini rois yang paling luar biasa di sini, imam roisnya, ya. Imam kan di sofa doang, tapi di sini ada imam juga. Misalkan sholat duhur 3 rakaat, lepas ketiga duduk. Di dalam sunnah makmum tetap harus ikut gitu duduk. Jangan ngeyel, jangan kekeh, jangan bandel. Ya. Subhanallah nggak digubris misalkan, ya udah ikut aja. Pas sudah salam, ada yang ngomando, maaf Ustadz, rupanya Ustadz sholatnya cuma 3 rakaat. Ini semua ini jamaah punya disaksi. Oh begitu? Nah. Habis itu langsung balik menghadap kiblat, sujud sahwi, dan makmum pun ikut sujud, gitu kira-kira. Nggak usah ditambahin. Oh gitu, kalau kita kurang, tambahin aja. Nggak usah, sujud aja. Gitu ya. Itu dalam kajian yang panjang lebar tentang sujud sahwi itu begitu aja kira-kira intinya. Ya. Ini ada bayan wijabil sajdati sahwi ala syak fi sholati. Wa annal imam idza nasya min sholati yajibu 'alal ma'mum ay yuzakkirahu. Ini bab berkenaan dengan dua sujud sahwi pada sholat yang diragukan tentang benarnya yang mana. Nah, dan imam apabila sholatnya lupa, yajibu 'alal ma'mum ay yuzakkirahu. Makmum wajib mengingatkannya dengan berbagai hal. Ketika dalam sholat, subhanallah. Kalau subhanallah nggak mempan, ikuti saja. Tadi ya. Sehingga setelah salam diingatkan dan sujud 2 kali. Itu untuk menghadirkan ketenangan keyakinan. Nanti ada beberapa tambahan kajian bahasan berhubungan dengan masalah itu. Ya udah, itu hadis yang dhaif tadi ya. Jadi gak usah dibahas. Sekarang hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis 3:14. Kalau yang tadi 3:13. Ini berikutnya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza apabila syakka, apa syak? Ragu. Syak udah masuk bahasa Indonesia loh ya. Sakwa sangka itu kata sak. Sak sangka. Bersangka-sangka ya. Idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila seseorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, falam yadri kam sholat, dia tidak mengetahui
bingung. Sudah berapa rakaat dia sholat? Asalasan am arba'an. Apakah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Fal yatrahid syah wal yabni ala mastaiqona. Maka tinggalkanlah perasaan ragu tadi, pegang apa yang yakin. Nanti dalam bahasan yang lalu pernah disampaikan juga, disebutkan ambillah rakaat yang sedikit. Ini 4 apa 3 ya? Ambil yang 3 tambah 1 gitu kira-kira. Kalau betul-betul ragunya itu maksimal, ragu-ragunya nggak bisa milih. Ya. Tapi kalau zon itu tajwizul amroen allazi ahaduhum azhar. Keraguan di antara 2 hal yang salah satunya lebih menonjol. Itu namanya zon. Kan mesti lagi surat ragu. Tapi muncul salah satunya yakin. Nah itu ambil yang yakin. Tapi kalau betul-betul ragunya betul-betul kuat, sama-sama kuat, 3 apa 4 ya, maka ambil yang 3-nya begitu kira-kira. Ya. Summa yasjud sajdatain qabla ayusallim. Hendaklah dia sujud 2 kali sebelum salam. Ya, jadi untuk hadis ini adalah sebelum salam. Ya. Sampai wa min fitnal masiihid dajjal, terus sujud dulu 2 kali baru salam. Ya. Tapi hadis yang habis salam pun ada. Makanya munculnya mazhab-mazhab itu seperti ini. Jadi kalau ada ulama, ada ustadz yang mengatakan kita nggak perlu bermadhab, nggak perlu ikut mazhab, itu pemahaman yang nggak ngaji gitu ya. Mesti itu orang nggak pernah mondok kalau yang begitu pemahamannya. Karena itu cara berpegangan, berpedoman. Ya, memang pada waktunya nggak perlu bermadhab, tapi untuk sekarang hanya saja jamaah muslimin itu all mazhab, tidak berpegang pada salah satu mazhab yang ada. Tapi ketika beramal mesti kita memegangi mazhab, pasti itu. Ya, sholat subuh pakai kunut nggak? Nggak, itu ada mazhabnya. Ya. Mazhab Maliki nggak pakai kunut, mazhab Syafi'i pakai kunut gitu loh. Dua-duanya pakai hadis gitu, ya. Begitu kira-kira, ya. Jadi untuk tujuannya mulia sebetulnya supaya fa'in kana sholla khamsan syafa'na lahu sholatan. Maka jika dalam kenyataannya dia sholat 5 rakaat, maka dia tetap sholatnya genap, sempurna. Kan zuhur, asar, isya kan 4 rakaat, syafa'. Nah, adapun dalam keraguan tadi kok ternyata 5 rakaat, tetap syafa' genap. Wa in kana sholat tamaman kana targiman lisyaiton. Dan jika dia sholatnya memang tetap sempurna, maka sujud 2 kali tadi sebagai targhim lisyaiton, menjadi hinaan, celaan, pukulan kepada setan. Ya, sampai di situ ada gunanya. Kalau makna sananya, yang dimaksud dengan pukulan hinaan kepada setan itu apa? Sujud 2 kali tadi
sebagai bentuk penghinaan kepada syaitan. Targhib apa tuh? Nggak bisa jawab. Pelajaran. Hah? Pelajaran ke syaitan. Syaitan berpelajaran itu? Dia mah nggak perlu pelajaran, hajaran. Targhib itu terjemah asalnya itu apa ya? Disuk-sukan, nepi ka hidung sampai hidungnya tuh lepas, gitu, nyungsep. Dibuat nyungsep sampai hidungnya hilang, itu targhib. Nah, ya kan? Orang saking emosinya jorokin sampai kena aspal hidungnya habis, nah itu targhib. Itu targhib. Ya. Pertama, tunggu jawab, nggak jawab ya. Besok mau dipancing pakai hadiah. Ya. Pakai iPhone. Hadiahnya. Xiaomi 11T Pro. 7 juta. Yang pertama, orang sholat itu mesti digerumut setan, mesti. Kan kayak kalau setan dengar suara muadzin, ngacir sambil duroton, terdurot-durot, nah eta, ya, terbit-birit ya. Terbirit-birit. Apa bahasa Sunda terbirit-birit? Birit ya acir kan, senang. Macam acir. Panas, lari ketakutan. Itu kelebihannya muadzin itu sih, bisa membuat setan takut. Tapi selesai azan balik lagi. Itu masalahnya. Balas dendam. Dicarilah orang-orang yang mudah dibujuk rayu. Makanya lupa dalam sholat bagian dari kena pengaruh. Mau ngaku mau enggak begitu. Ya memang sih kurang khusyuk, kurang fokus. Maklum lah, saya kan udah tua, jadi suka lupa. Ada nggak tua nggak muda. Kalau sholat khusyuk tuh nggak apa-apa. Kadang-kadang masih muda juga lupaan. Nah, kalau utang aja juga lupa. Sholat sudah lupa. Sehingga godaan setan pada hamba yang sedang sholat, di antara keberhasilannya membuat dia lupa rakaat. Dan ketika ia lupa rakaat, setan merasa berhasil. Ya. Di TV sama ngomong itu suka berhasil. Maka dengan sujud sahwi dilawan tuh keberhasilan setan itu dihina oleh kita. Lihat. Itu pertama. Kedua, apa yang menyebabkan syaitan diusir dari surga? Tidak mau sujud kepada Adam. Sujud apa itu? Sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Ya, sebab sujud kepada selain Allah musyrik, tapi sujud dalam rangka penghormatan ya Allah. Disuruh sujud karena menghormati Adam. Dia congkak, sombong, merasa lebih mulia, lebih di atas Adam, nggak mau. Ya, fasajadu illa iblis, sehingga semua kecuali iblis. Nah, dengan sujud 2 kali tadi menandakan kepatuhan kita sebagai hamba, walaupun nggak diperlukan itu karena sudah sempurna sujud sholat itu, tapi ditambahilah 2 kali sebagai penghapus dari lupa tadi, dan itulah menandakan kita tunduk patuh pada perintah Allah yang
jauh berbeda dengan karakter, dengan kebiasaan, dengan iblis laknatullah. Ya, bab bagian dari jihad kan jihad itu ada 4 ya. Jihad itu ada 4. 1 berperang melawan apa ya? Hawa nafsu. Hawa nafsu, betul. Yang disebut sebagai jihadul akbar tuh melawan hawa nafsu. Seperti gini, para hewan taklim ke sini itu karena hobi atau karena merasa ini ibadah? Saya yakin bukan karena hobi itu. Karena hobi saya taklim, makanya kalau nggak taklim saya rasanya gimana? Kalau para hewan merasa malas taklim berangkat, itu tandanya kita sedang tulus berjihad melawan hawa nafsu. Ya manusiawi lah, nggak ustaz nggak bukan, nggak alim nggak bukan. Namanya melawan hawa nafsu semuanya mendapat. Karena syaitan diciptakan berbagai profesi. Ada spesialisasinya. Ini khusus buat marbot. Ada tuh. Ini khusus buat ustaz. Ada. Ini buat rois. Ini buat orang biasa. Ini buat pengusaha. Ya, masing-masing ada. Buat muslimat ada juga. Ya. Kelas-kelasan. Ada kelas-kelasnya. Ya. Makanya kata hadis, asyadun nas balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lalu berikutnya tahap demi tahap ke bawah. Kalau agamanya bagus kuat, ujiannya pun bagus kuat berat. Kalau agamanya ecek-ecek, Butitina, apa? Ikhwan Butitina. Ya, ini yang paling kecil. Gastri. Ya, imannya tuh lah, pokoknya nggak bakal dikasih ujian berat. Yang kecil-kecil aja sama Allah kasih ujiannya. Ya, baru diajak taklim aja sudah nggak mau berangkat. Nggak bakal. Diajak dia ke Palestina nggak bakal. Kadang-kadang kalau soal kuna paling semangat, paling mesra, tapi taklim nggak datang. Banyak. Ya. Saya siap utus ke Palestina melawan Zionis Israel. Taklim nggak datang. Jadi itu cuma supaya lengkap ya. Jihad 4, pertama melawan hawa nafsu, kedua melawan syaitan. Karena beda syaitan dengan hawa nafsu. Ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Yang ketiga jihad melawan orang-orang munafik. Itu juga benar, itu juga jihad. Ya, ada orang munafik itu tandanya kalau lihat ikhwannya rajin, gak suka dia. Ya, taklim sih taklim tapi beda niat. Ya, dan sebagainya. Kalau dibahas banyak. Yang keempat jihad melawan kufar, kafir harbi namanya ya. Kafir harbi itu kafir yang harus diperangi. Lawannya kafir zimmi. Kalau kafir zimmi seperti kita punya tetangga orang Kristen itu zimmi namanya. Ya, kayak ikhwan di kampung. Ini ustaz, ini pendeta bersebelahan, mana? Ikhwan itu akur tapi. Ini kalau pas lebaran diundang makan ketupat di rumahnya. Makan ketupat barang gitu. Habib datang enggak? Belum datang. Dia udah paham ya? Ya. Ya, udah paham kenapa enggak datang. Tapi tetap menghormati. Membiarkan bahkan ikut menjaga keamanannya. Itu bagus sekali ya. Seperti saya punya teman ini komunitas ini orang pendeta ternyata orang itu tuh
Bekasi Barat sana. Baru tahu saya pendeta dia, karena kasih foto lagi ceramah. Dia tahu juga Ustaz. Ustaz, kita sama-sama berangkat ceramah. Dia mau kebaktian, saya mau ceramah di taklim. Biasa hari Minggu. Ya nggak apa-apa, ya berteman dengan non-muslim apa kan? Tujuannya ya dakwah saja, ya. Hablum minan nas. Sebab itu ada kafir zimmi. Seperti Nabi melindungi orang kafir sampai bayar jizyah kan, dalam perlindungan. Nah, itu yang disebut dengan bukan jihad ini targiman li syaitan tadi, ya. Jadi sujud sahwi itu diantara tujuannya lah untuk menghinakan syaitan tadi, dibuat lungsek, ya. Nah, bahkan di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asar nih cuma 3 rakaat. Ya, jadi rakaat kedua duduk, rakaat ketiga duduk lagi, lalu salam. Nah, seperti yang dibahas kemarin ya. Sampai ada namanya khirbak orangnya tawilul yadain, tangannya panjang badannya itu. Berani bicara ke Nabi. Wahai Rasulullah, apakah syariat sholat asar sudah dirubah? Kata Rasul, enggak. Tapi Anda tadi imamin kami sholatnya cuma 3 rakaat. Oh begitu? Rasul langsung menghadap ke kiblat, diikuti oleh para sahabat sujud, ya sahwi 2 kali. Dan ini menunjukkan hukum bahwa sujud sahwi boleh dilakukan sesudah bicara, ya boleh, dan tidak merusak sholatnya, ya. Itu kalau jadi imam ya. Kalau sendirian siapa yang ngajak ngomong, ya. Ya. Nah, ada lagi yang lain. Para ulama menghukumi dua. Ada yang berpendapat wajib diulang sholatnya, ya. Jadi nggak ada sujud sahwi, ya. Tapi disebutkan bagi yang suka lupa, karena lupa gitu, maka tidak usah diulang karena udah kebiasaan, sujud saja. Tapi kalau yang nggak biasa lupa, tiba-tiba lupa, dikatakan itu harus diulang. Tapi ini tentu kaum ulama yang dicantumkan di sini hanya sebatas perbendaharaan saja, ya. Ya seperti tadi saya sampaikan, ya terjemahan dari sini nih. Al hadis sudah dalilun ala anasaka fi suatu yajibu alai al bina ala yakin indahu wa yajibu alai ayajud sajdatain. Kalau ada muncul keraguan dalam sholat, pegang yang lebih meyakinkan dan sujudlah 2 kali. Wa hadza dhahaba jamaahirul ulama wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini madhab jumhur ulama, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hambali tentang pendapat ini yang memang lazim dan umum seperti yang kita lakukan insyaallah. Ya. Adapun madhab yang mengharuskan mengulangi, Zahaba al-Hadawiyah wa jama'atun min tabi'in wujubul i'adah alaihi hatta yastaqina. Menurut madhab Hadawiyah
beberapa kelompok tabiin, apa tabiin? Para sahabat. Para sahabat tapi para Di bawah. para sahabat. Apanya? Di bawah. Tabiin. Ya, Tabiin. tabiin itu kaum muslimin yang hanya bertemu dengan sahabat, tidak bertemu Nabi. Itu tabiin. Ya. Makanya Raja Najasyi walaupun hidup sejaman dengan Nabi itu disebut tabiin. Karena sampai wafatnya belum sempat bertemu Rasulullah SAW. Ya, inilah masuk Islam pun dia lewat surat. Ya, itu Najasyi, Raja Ethiopia. Nah ini mazhab Hadawiyah dan beberapa kelompok sahabat mewajibkan mengulangi sholat kalau lupa. Ya, ini terbatas mazhabnya. Kalau yang tadi mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Ayah Ahmad bin Hanbal itu nggak perlu ulang, wujud jadi 2 kali. Ya, kalau Hadawiyah sebagaimana kita tahu itu bagian dari mazhab Syiah. Ya, memang Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya, ulama-ulamanya banyak juga kitab-kitab yang kita gunakan sebetulnya, ya. Karena kita tidak memandang dia dari mana latar belakang, yang penting ilmunya bermanfaat dan tidak bertolak belakang dengan apa yang difahami, dipedomani oleh kalangan Sunni, Ahlussunnah. Seperti Al-Fatah mengambil guru dari non ikhwan, boleh nggak? Boleh aja, yang kenyataannya ada. Iya, ilmunya. Kecuali kalau dia menyisipkan ideologinya yang bertentangan dengan kita, itu baru. Yang seperti yang pernah kejadian di Al-Fatah Cilengsi. Ada ustadz yang buang ajar, tapi di sela-sela itu dia seperti ingin menanamkan ideologi dia, orang NU, dan mengurang atau membuat kacau pemahaman anak-anak tentang agama muslimin. Itu dirasakan sebenarnya. Maka dengan tegas dia diberhentikan. Ya, ini yang tadi yang saya sampaikan ada di sini. Masih Al-Hadawiyah juga, bahwa bagi yang baru mengalami lupa dalam sholat, yajibu al-i'adah, wajib mengulang sholat. Tapi wasani yatahar bin nadri ilal amarat, dan seterusnya. Intinya kalau yang sering lupa gak usah mengulang sholat, cukup sujud 2 kali. Ini pemahaman dari mazhab Hadawiyah. Nanti ada lagi mazhab Zohiri. Kalau mazhab Zohiri itu lebih kacau. Kayak wudhu itu habis sholat baru wudhu. Kenapa? Pakai dalil Al-Maidah 6. Idza kuntum ila sholat, kalau kamu sudah sholat, fagsilu wujuhakum, wudulah. Ini pemahaman yang ngaco, karena dia walaupun bagaimana ini tidak memahami struktur kalimat. Ya, makanya dalam belajar tafsir, belajar Quran itu harus juga dilengkapi dengan yang lain. Ya, ada ilmu badi, bayan, apa tuh, antik, maning gitu, balaghah terutama ya. Supaya kita bisa
paham kemana arah perintah. Karena kadang-kadang ada kalimat yang kalau diterjemahkan kita bingung. Seperti ini, wasabit aqdamana. Apa artinya? Doa kita, wasabit dan teguhkanlah aqdamana, telapak kaki kami ketika berdiri. Oh, itu doa sebetulnya sudah begini nih. Nah, supaya berdiri lama, ini mah sabit aqdamana. Kalau mau diambil secara bahasa. Contoh lagi dalam surat Al-Isra, wala taj'a yadaka maglulatan ila ulukika. Jangan kamu buat tanganmu terbelenggu di punuk gitu. Gitu. Paham apa? Ini tidak boleh wala taj'a yadaka, dua tanganmu maglulatan terbelenggu ila ulukika, ke punukmu. Ayo apa yuk artinya? Yang bisa dapat hadiah. Kayak tahanan gitu. Hah? Ya kayak tahanan. Itu kali. Begitu caranya, dilarang begini. Apa tuh? Nah itu kalau hadawinya ngomongnya udah gitu aja. Ini bisa nerangkan, itu menerangkan apa kira-kira? Surat Al-Isra. Wala tabsutha, ada mafhum mukhalafahnya ditambah lagi, dan tidak boleh begini. Enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ya. Ada jawab? Ibu-ibu bisa jawab enggak? Maksud ayat itu apa? Dilarang begini. Tidak boleh begini. Jawabannya terserah Ustaz. Ini tentang pola memahami ayat itu tidak boleh terlep. Makanya makna itu ada dua, lafzi tafsiri, kalimat sesuai dengan kosakata, dan makna tafsiri, makna jadi makna yang mudah difahami. Maka contoh tadi wasabit aqdamana, minta diteguhkan ini hati, ya. Artinya teguhkanlah pendirian kami, pemberdirian kami. Mengapa meneguhkan prinsip kok dengan aqdam? Maksudnya kan di sini, karena orang berdiri mengikuti suara di sini, ya. Mindset, ikuti mindset. Coba kita lagi sholat, tiba-tiba ngantuk sampai ingatan hilang, benar? Posisi duduk berdirinya, mesti roboh, kan? Wah, ya, betul. Jadi ngikuti di sini. Larangan tadi itu sebetulnya dilarang. Masa udah penerangan ya saya? Nah, betul, 100. Nah, gitu. Udah tadi ya tuh. Aduh. Tidak boleh pelit. Ini pelit makanya. Cuma saya belum bisa menghubungkan makna pelit dan begitu hubungannya gitu ya. Ya. Kayak kecap jahe merek hese. Ya. Buntut kasiran. Apa sudah gitu. Bahasa India. Gitu ya. Bahasa India. Dan tidak boleh terlalu ya, habis-habisan dalam memberi sampai lupa hak pribadi atau hak keluarga. Itu aja sebetulnya ya. Jadi selalu dimunculkan di sini untuk perbandingan sebetulnya. Karena hasanah pengetahuan itu semuanya harus memahami. Ya, seperti kita di Indonesia, kita jangan nutup kuping dengan apa sih Muhammadiyah, apa sih NU, ya. Tetap harus paham, karena itu konsekuensi logis kenyataan sejarah kita hidup berdampingan dengan mereka sebagai saudara
kita, cuma beda prinsip rumah. Rumahnya mereka di sana seperti itu. Nah, maka kita apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, ya. Sampai muncul apa kemarin konvoi Khilafatul Muslimin ya. Siapa yang memimpin? Abdul Qadir Baraja, Husain Baraja, apa Hasan Baraja? Itu orang radikal, ya. Pernah di penjara kan beberapa kali. Dulu pernah ngebom Borobudur, Gajah Gajah, dia dalangnya ditangkap. Ini ada tujuan tertentu, ya. Bukan ingin menegakkan khilafah, tapi malah mau berangus khilafah. Karena cara-cara seperti itu luar biasa. Orang buat simpati malah takut, ya. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari fitnah yang ingin menegakkan hak. Ya. Ya, kemudian ini terakhir aja tentang hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud berkata bahwa dia pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Falamma sallama qila, ketika sudah salam, Rasul ditanya, wahai Rasulullah, ahada safi sholati syai', apakah ada perubahan dalam sholat? Qala wa mazaka, bagaimana bisa begitu? Qala sholaita kaza wa kaza. Ya Rasulullah, kau sudah sholat begini-begini, ada kekurangan, ada kekeliruan. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, fasana lillahi wastaqbala qiblata fasajada sajdatain. Rasul seketika itu juga balik menghadap kiblat, lagi menekuk kaki, lalu sujud 2 kali. Ya. Jadi bayangan kita gini. Habis salam Rasul menghadap ke belakang, mau ini wirid, ada yang negur. Ya Rasulullah, apakah sholat tadi berubah rakaatnya berkurang? Kenapa ya, Pak? Kok kurang 1 rakaat sholatnya? Oh begitu, balik lagi. Nah, Rasul sujud, makmum atau sahabat-sahabat yang lain pun ikut sujud. Ya. Summa salama, lalu salam lagi. Ini juga disunahkan. Kalau sujud sahwinya habis salam, kita sujud 2 kali, tetap salam lagi gitu. Ya. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ya. Tetap di ujungnya diakhiri dengan salam. Karena di sini begitu. Ya. Fasajada sajdata ini summa sallama, lalu sujud 2 kali, habis itu salam. Summa aqbala anas biwajhihi. Lalu beliau berbalik menghadap para sahabat kembali untuk melanjutkan zikirnya. Lalu sabda begini, innahu law hadatha fi sholati syai'un anba'tukum bi. Kalau memang ada perubahan dalam syariat Islam tentang sholat, pasti sebelum dilaksanakan akan aku sampaikan terlebih dahulu. Ini nggak mungkin ujung-ujung diubah tanpa diberitahukan, gitu ya. Kecuali ada beberapa peristiwa. Apa contohnya? Ya, sholat menghadap Baitul Maqdis dan sedang sholat turun wahyu. Muhammad, sekarang nih sholatnya gak lagi menghadap Baitul Maqdis, tapi menghadap Masjidil Haram. Nah, maka seketika Rasul tanpa ngomong dulu berbalik arah dari yang belakang menjadi depan, gitu ya. Karena berbelak-belakan. Ya, Masjidil Aqsa sebelah selatan, Masjidil Haram sebelah utara letaknya, gitu ya. Maka tempat itu sekarang ada masjid, namanya Masjid Qiblatain. Maka kalau saya pribadi nih
menelusuri nama-nama masjid peninggalan Nabi, itu nggak ada yang menggunakan nama At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Nama masjid itu mengikuti urut sejarah, ya, bukti sejarah, penelusuran sejarah. Bingung kalau di mana ada yang khutbah di Masjid At-Taqwa, kan kita takwa yang mana gitu ya. Tapi kalau Baitul Mutakin itu enak tuh. Hanya satu kita punya nama masjid yang namanya Menurasi Masjid sendiri, ya kan? Nggak ada tempat lain. Rumahnya orang-orang bertakwa, oh ya. Itu bertakwa semua kalau ya. Ada di Tiongkok, di Cina, masjid apa? Nama sahabat. Kalau di Soeharto itu di Bosnia. Kalau di Cina masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan? Kalau di Mesir di Pusat itu masjid Amr bin As. Itu kan enak tuh. Masjid Amr bin As berarti pernah ke situ Amr. Di Palestina masjid Umar. Berarti Umar pernah ke situ ya. Ada beberapa masjid lain yang menggunakan nama-nama sahabat. Di Myanmar ada masjid Ayub. Ternyata itu Nabi Ayub di situ ada. Ya, masjid kiblat lain tadi ya. Karena di tempat itu Rasul sholat menghadap dua kiblat dalam satu sholat. Ya, itu kalau itu langsung karena saat itu juga Allah perintahkan. Kita harus kasih tahu dulu. Sahabat pun awalnya bingung jadi paham. Ya. Lantas kata beliau, walakin innama ana basyarum mislukum. Saya manusia biasa. Dalam hadis lain dikatakan ana basyarum mislukum. Waduh, saya laki-laki seperti kamu dari anak perempuan Quraisy. Ya kulul kadir kalau masalah, yang suka makan daging bakar. Ini makan apa? Sate. Yang suka makan sate. Artinya manusia biasa. Ya. Iya, jangan fokus ke sate, namanya manusia biasa lah. Jadi kalau Muhammadnya biasa. Beliau karena dia itu sebagai Rasul itu menjadi istimewa. Seperti kata imam, ya Allah orang biasa. Tapi karena beliau kita biasa sebagai imam itu luar biasa. Ya. Ya. Ansa kama tansau. Saya juga lupa seperti kamu suka lupa. Faida nasitu fazakiruni. Kalau saya lupa ingatkan. Wa idza syaka ahadukum fi sholati fa yatahara shawab fa yutim alaihi summa liyasjud sajdatain. Kalau ragu dalam sholat, maka ambillah yang kira-kira menurut kamu yang mana yang lebih betul. Lalu selesaikan sholat, sempurnakan sholat, dan sujudlah di ujungnya 2 kali sujud sahwi. Ini yang hadis tentang melengkapi tentang sujud tilawah. Dalam riwayat Bukhari, fayutimma summa yusallim summa yasjud. Sempurnakanlah, lalu salamlah, lalu sujudlah. Berarti ini sujudnya setelah salam. Ya. Itu dalam Sahih Muslim, anan Nabi sajada sajdatai sahwi ba'da salam wal ba'dal kalam. Nabi sujud sahwi 2 kali setelah salam dan setelah berbicara. Itu boleh. Jadi melengkapi pengetahuan kita tentang bagaimana praktek sujud sahwi. Ya. Sebagaimana yang Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Karena kadang-kadang Nabi itu membuat suatu amalan untuk mengajari kita. Tapi kalau lupa, memang Rasul lupa. Kan Rasul pernah sholat rakaat pertama membaca Idazul, rakaat kedua pun Rasul membaca Idazul. Itu menunjukkan bahwa kita boleh sholat dalam 2 rakaat membaca satu macam surat setelah surat apa? Terutama yang hafalannya memble. Kan dulu lagi hafalan lagi anak itu putus suratnya. Kan Quran itu banyaknya kan pernah tersentuh. Ya. Pas kenapa sih nggak Quran yang lain? Saya nggak bisa hafal. Otak saya mutek kalau menghafal. Nah itu namanya mental blocknya kuat, karakter kuat. Karena ditutup oleh mindset yang salah, pemikiran yang salah. Ya, jadi dibodohi oleh pemahamannya sendiri. Padahal para sahabat umumnya udah pernah tua hafal Quran, ya hafal. Ya. Nggak harus 30 juz, yang penting kita maksimal mau nambah hafalan. Kalaupun nggak nambah, memelihara yang sudah ada. Nah, ya. Masa udah 20 tahun kita taklim di Jemaah Muslimin, hafalannya nggak pernah nambah. Ya. Oh iya, kalau begitu ya. Nggak begitu? Nggak begitu. Ya, demikian itu saja para ikhwan akhwat tambahan atau penyelesaian bab sujud sahwi. Ya. Jadi sujud sahwi yang bisa kita amalkan sesuai dengan sunnah adalah sebelum salam atau sesudah salam. Kalau sesudah salam boleh sebelum bicara atau sesudah bicara, dan itu tidak merusak sholat. Tidak harus menambah kekurangan. Sujud cukup disempurnakan oleh sujud sahwi. Maka di riwayat lain, andai pun menegur imam dengan kata-kata tertentu itu tidak membatalkan sholat. Ya, tinggal meneruskan aja sholat. Tidak harus dibuat batal sholat. Ya. Ini pelajaran untuk umat Nabi Muhammad SAW, karena memang al-insanu mahalul khotawan nisyan. Manusia itu suka salah, suka lupa. Manusiawi sebenarnya. Nah, Nabi pun pernah mengalami. Manusia kira Allah pernah mengalami. Ya, walau alam mungkin juga cara beliau mengajarin kita bagaimana menghadapi kondisi atau saat sholat lupa. Itulah yang terbaik. Ya, demikian. Wa'alaikumsalam wastaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.